Alhamdulillah, selama ini Jakarta sudah mulai menggunakan standar-standar yang merupakan standar kota global dunia. Salah satu cirinya misalnya adalah terbangunnya transportasi umum massal yang menjangkau berbagai wilayah. Saat ini sudah jangkauannya 82% wilayah Jakarta. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa mencapai di atas 90%. Kan kita tahu Nasdem dari awal kasih sinyal pada Anies Baswedan kan. Lain kalau yang memberi penghargaan itu misalnya TV One itu lain lagi. Karena Metro dari awal mau kirim pesan bahwa dia punya sesuatu barang bagus nih, namanya Anies Baswedan itu. Untuk apa? Ya untuk diujikan apakah ada penerimaan atau betul-betul bisa langsung dipartnerkan dengan orang lain. Kan cuma itu intinya kan. Bahwa Anies berprestasi semua orang udah tahu itu. Tapi karena dia diberi penghargaan oleh Metro, maka pengetahuan orang kemudian menjadi sangat politis kan begitu kan. Gubernur DKI itu dapat banyak penghargaan. Jadi saya bedakan antara prestasi Anies dan Anies yang diprestasikan oleh Metro. Itu beda tuh. Kita lihat lebih jauh dengan diberinya prestasi penghargaan pada Anies, itu artinya Metro TV kasih sinyal silahkan berpartner dengan kami, kira-kira begitu, supaya duit kampanye langsung masuk kan itu sinyalnya kan. Jadi begitu Anies disebut, itu artinya pertanda bahwa investor boleh masuk sekarang karena kami punya barang yang bagus namanya Anies Baswedan itu. Tapi publik merasa ada yang kurang enak lah di situ karena ya karena Metro yang ucapkan itu jadi lain tuh. Itu kemudian merujuk kepada instruksi Mendagri nomor 70 tahun 2021 yang menugaskan Pak Anies Baswedan untuk membuat rencana pembangunan daerah sebagai perpanjangan dari RPJMD. Nah, di dalamnya itu ada diisyaratkan untuk melakukan evaluasi. Ini Pak Anies yang bikin nih, untuk acuan kerja PJ Gubernur dari tahun 2023 sampai 2026 tuh. Pak Anies menyusun itu berdasarkan instruksi Mendagri tadi, yang di dalamnya juga ada boleh itu mengevaluasi, ya kan, kemudian bahkan merubah atau merevisi RPD itu. Tergantung kepada situasi dan kondisi, apakah kalau nanti ada bencana itu bisa dirubah, apabila ternyata target yang dicapai tidak maksimal dikarenakan hal tertentu dapat dilakukan gitu. Nah, terkait dengan hal itu tentu kewenangannya sebetulnya dibatasi dengan RPD itu. Sampai mana kewenangannya? Sampai dengan ada yang tertulis dalam RPD itu saja gitu. Jadi tidak ada program baru sebetulnya yang bisa ditelurkan kecuali dalam 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan dilihat ada sesuatu yang harus dilakukan. Dikarenakan ada hal-hal yang krusial, boleh dapat melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan. Ya tentu saya menyarankan begini saja sederhananya, jangan berpikir sendiri. Pak PJ ini kan sampai hari ini saya belum mendengar ada rapim gitu. Maka ketika kalau Pak Anies sendiri itu tidak terlalu hirau gitu ya dengan sekarang ini yang terlalu banyak dibicarakan tentang perubahan tagline, city branding gitu. Namun perlu dicatat bahwa city branding plus Jakarta City of Collaboration itu payungnya adalah Pergub. Jadi bukan hal yang biasa-biasa saja sebagaimana disampaikan Pak Heru bahwa sukses Jakarta untuk Indonesia itu biasa-biasa saja visi saya ke depan. Visi beliau itu adalah terwujudnya apa yang diisyaratkan di dalam
RPD. Itu batasan beliau gitu loh. Oke. Sah Capres, ini perbandingan prestasi ekonomi Ganjar vs Anies. Dikutip dari CNBC Indonesia Jakarta, jelang pemilihan umum pemilu 2024 yang tinggal sekitar 10 bulan lagi, partai politik parpol besar sudah menyiapkan atau mengusung calon presiden Indonesia pada periode selanjutnya. Adapun calon presiden Indonesia yang sudah terlihat hilalnya yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Anies resmi dicalonkan oleh Partai Nasional Demokrat sebagai bakal calon presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029 pada Oktober tahun lalu. Sedangkan Ganjar resmi dicalonkan oleh Partai PDI Perjuangan (PDIP) pada pagi hari ini. Namun sebelum menghitung kemungkinan terpilih sebagai orang nomor 1 di negeri ini, CNBC Indonesia capaian keduanya memimpin daerah masing-masing, terutama dalam hal perekonomian. Berikut capaian Anies dan Ganjar berdasarkan data-data yang dihitung oleh tim riset CNBC Indonesia. 1. Produk Domestik Bruto (PDB). Anies memimpin Jakarta selama kurun waktu Oktober 2017 hingga September 2022. Pada periode sebelum pandemi, Anies mampu membawa ekonomi ibu kota tumbuh jauh di atas ekonomi nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) Jakarta yang mengandalkan sektor perdagangan dan jasa tumbuh 6,11% pada 2018, di atas pertumbuhan PDB nasional yang tercatat 5,17%. Ekonomi Jakarta terkontraksi sebesar 2,36% pada 2020 sebagai dampak penyebaran COVID-19 dan pembatasan mobilitas warga. Jakarta yang menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 gelombang 1, ekonominya hancur lebur. Kontraksi besar pada 2020 juga jauh lebih besar dibandingkan ekonomi nasional yang tercatat 2,07%. Ekonomi Jakarta tumbuh 3,56% pada 2021, sejalan dengan perbaikan penanganan COVID-19 dan pelonggaran mobilitas. Namun, ekonomi Jakarta tumbuh di bawah PDB nasional yang tercatat 3,69%. Sedangkan Ganjar yang menjabat Jawa Tengah selama 2 periode, yakni 2013 sampai 2018, kemudian berlanjut 2018 sampai 2023, juga mampu membawa Jawa Tengah tumbuh di atas ekonomi nasional. PDB Jawa Tengah tahun 2018 tumbuh 5,3%, masih di atas pertumbuhan PDB nasional yang tercatat 5,17%, namun lebih rendah dari pertumbuhan PDB DKI Jakarta. Di tahun 2020, ekonomi Jawa Tengah juga berkontraksi 2,65% sebagai dampak penyebaran COVID-19 dan pembatasan mobilitas warga. Meski bukan menjadi epicentrum COVID-19, tetapi kontraksi Jawa Tengah lebih besar ketimbang DKI Jakarta. Kemudian di tahun 2021, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 3,33%, juga di bawah pertumbuhan PDB nasional dan juga di bawah pertumbuhan PDB DKI Jakarta.